Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Farel Malik Tama dari NTM 503240118. Di sini saya akan membuat video tentang OTS perilaku konsumen yang berjudul Kenapa kita beli baju. Ini faktor atau prosesnya dengan contoh nyata yang saya alami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa ya aku beli baju itu. Pernah nggak sih kamu memikir kenapa ya aku beli baju itu? Ternyata keputusan membeli sesuatu termasuk baju bukan cuma soal suka atau enggak, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi, bahkan kadang nggak kita sadari. Hari ini aku mau cerita pengalaman pribadi waktu beli baju di distro, plus contoh dari teman dan keluarga. Aku juga akan membahas model keputusan pembelian konsumen secara simpel. Jadi waktu itu aku lagi jalan-jalan bareng teman dan mampir ke sebuah toko distro lokal. Awalnya cuman niatnya nemenin teman, tapi begitu lihat koleksi bajunya aku langsung tertarik sama satu kaos dengan desain yang unik dan katanya limited edition. Akhirnya aku beli, tapi setelah dipikir-pikir keputusan aku itu nggak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor pribadi. Aku memang suka gaya streetwear dan kebetulan lagi punya uang lebih. Yang kedua, faktor sosial. Teman-teman aku juga sering sekali belanja di distro, jadi secara nggak langsung aku terpengaruhi. Yang ketiga, faktor psikologis. Aku pengen tampil beda dan merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir, faktor budaya, karena tren distro di kalangan anak muda memang lagi naik saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cerita teman atau keluarga. Contoh lainnya dari orang-orang terdekatku. Teman aku membeli hoodie karena dia ngefans sama artis di Hollywood. Dia bilang pakai baju mirip artis Hollywood itu bikin dia lebih percaya diri, karena itu lebih yang memikirkan dia bahwa dia tuh merasa mengikuti tren sekali. Itu yang mempengaruhi faktor sosial dan psikologis. Sementara kakak aku membeli baju kakak aku dan mamaku membeli baju gamis buat acara yang kayak pengajian kayak gitu. Dia pilih yang simple karena nyaman dan sesuai kepribadiannya. Ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan pribadi. Terakhir, papa aku juga pernah beli kemeja baru setelah pensiun. Katanya dia sekarang ingin tampil lebih santai tetapi tetap rapi. Ini termasuk faktor pribadi karena gaya hidup beliau berubah. Nah, selanjutnya ada dalam teori pemasaran. Proses pembelian itu biasanya lewat 5 tahap. Aku coba jelaskan berdasarkan pengalaman aku sendiri yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, pengenalan masalah. Aku sadar kaos yang sering aku pakai udah mulai lusuh. Yang kedua, pencarian informasi. Aku lihat-lihat koleksi distro dan cek Instagram mereka. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Aku bandingkan desain dan harga dari beberapa pilihan tersebut. Yang keempat, keputusan membeli. Aku mutusin membeli kaos yang paling aku suka. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Aku puas karena kaos itu akan sering saya pakai dan jadi salah satu kaos favorit aku. Jadi walaupun kelihatan sederhana, sebenarnya keputusan membeli baju itu melewati proses yang cukup lengkap. Nah, dari cerita tadi bisa saya simpulkan bahwa keputusan membeli nggak cuma dipengaruhi oleh satu hal. Ada faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, serta proses berpikir yang kita lakukan sebelum membeli. Dengan memahami ini, kita bisa jadi konsumen yang lebih sadar dan bijak. Dan kalau kamu jualan, kamu juga bisa lebih mengerti cara berpikir konsumen kamu. Kalau kamu sendiri, biasanya apa yang paling mempengaruhi kamu saat beli baju? Gitu. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengar video atau yang saya omongin tadi. Semoga bermanfaat dan itu adalah kisah nyata saya. Sekitar saja. Sekian, terima kasih.